Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnaul Danisa dengan NIM 240401020046. Nah, di sini saya akan mempresentasikan simulasi RSA dan juga hash password untuk menyelesaikan UAS pada mata kuliah kriptografi dan seterusnya. Nah, baik. Yang pertama, untuk kita melakukan simulasi RSA atau bisa disebut reverse Samirs adonan pada link devgun.com online tools RSA encryption decryption. Nah, simulasi RSA sendiri itu sebuah kriptografi asimetris yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci public dan juga kunci private. Nah, RSA digunakan untuk melakukan enkripsi atau mengubah bentuk teks menjadi ciphertext. Untuk melakukan RSA sendiri, kita harus mempunyai em, kunci public dan kunci private yang nantinya kunci public ini sendiri digunakan untuk melakukan enkripsi data, sementara untuk kunci private-nya sendiri itu digunakan untuk em, mendekripsi teks tersebut atau mendekripsi enkripsi yang udah kita lakukan. Lalu untuk simulasi yang dilakukan, yang pertama pastinya kita generate terlebih dahulu RSA key pairs yang akan kita gunakan nantinya untuk melakukan proses kedua yaitu enkripsi pesan dan juga yang ketiga yaitu dekripsi. Nah, untuk yang pertama yaitu melakukan generate RSA key pairs secara online. Nah, di sini kita memilih key size-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 2048 bit, yaitu recommended dari RSA sendiri. Kita tinggal melakukan klik generate RSA key pairs-nya. Lalu di sini kita otomatis mendapatkan dua em, key pairs ya, atau dua kunci. Yang pertama yaitu public key, yang kedua yaitu private key. Nah, lalu kita coba melakukan enkripsi. Enkripsi yang pertama di sini saya memasukkan em, teks yang ingin kita enkripsi, yaitu saya adalah mahasiswa Unsia. Lalu kita masukkan public key-nya. Nah, di sini untuk enkripsinya saya menggunakan public key dan nanti bisa ditukar aja, bisa melakukan dengan private atau public itu tinggal dimasukkan aja dan pilih menggunakan key yang apa. Lalu di sini saya memasukkan RSA dengan menggunakan padding juga. Lalu kita masukkan enkripsi. Nah, di sini kita otomatis mendapatkan outputnya. Di sini ada berupa ciphertext dengan formatnya base 64. Itu sudah format yang default otomatis kita dapatkan. Nah, untuk melakukan dekripsinya, kita hanya membutuhkan enkripsi teks yang tadi kita dapatkan. Lalu yang kedua yaitu key pairs yang udah kita generate sebelumnya. Nah, karena kita tadi sudah enkripsinya menggunakan public key, di sini saya melakukan dekripsinya menggunakan private key. Jadi, masukkan enkripsi teksnya, masukkan private key-nya, dan juga kita pilih algoritma yang kita gunakan apa, dan ini harus sama dengan algoritma yang sudah
kita lakukan enkripsi sebelumnya. Dan hasilnya pun sama dengan em, plain text yang udah kita encrypt sebelumnya, yaitu saya adalah mahasiswa Unsia. Lalu yang kedua yaitu simulasi enkripsi dan dekripsi gambar. Pada link devglan.com online tools encrypt decrypt image free. Nah, em, simulasi ini memungkinkan pengguna dapat mengunggah gambar dengan berbagai format seperti JPG, JPEG, PNG, dengan hasil dari enkripsi gambar akan berbentuk file dengan format ENCR. Nah, em, di sini ketika nantinya pengguna itu membutuhkan keamanan sebuah gambar dan ingin melakukan enkripsi pada gambar tersebut, pengguna hanya tinggal melakukan unggah, lalu pengguna dapat memasukkan kunci rahasia, secret key untuk meningkatkan keamanannya. Nah, untuk melakukan enkripsi ini sendiri itu biasanya algoritma yang digunakan em, ada banyak. Nah, misalnya ada AES dan yang lainnya. Dan untuk hasilnya sendiri itu berupa file dengan extension .encr yang nantinya akan otomatis terdownload pada device pengguna. Nah, di sini cara kerjanya yaitu gambar aslinya itu akan diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa proses dekripsi yang tepat. Nah, simulasi yang akan kita lakukan yang pertama yaitu enkripsi gambarnya, lalu yang kedua kita melakukan dekripsi sendiri. Nah, untuk enkripsi dekripsi gambar itu sedikit berbeda dengan simulasi yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita membutuhkan key pairs, di sini kita tidak membutuhkan key pairs dan kita tidak melakukan generate key pairs. Kita atau pengguna itu dapat langsung melakukan enkripsi dan dekripsi gambar. Tinggal upload saja di link devglan.com ini. Jadi di sini udah ada form gambar, kita bisa choose filenya itu gambarnya apa. Nah, di sini saya memasukkan gambar dengan formatnya adalah JPG. Nah, untuk gambar sendiri itu kita bisa memasukkan secret key dengan bebas ya. Kita dapat memasukkan secret key sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Ketika memasukkan secret key berarti enkripsi yang kita lakukan itu em, akan menambahkan keamanan pada enkripsi yang kita lakukan seperti itu. Nah, ketika sudah choose file fotonya dan mungkin pengguna juga memasukkan secret key, tinggal kita melakukan enkripsi. Nah, nanti pengguna itu akan otomatis melakukan atau otomatis download hasil dari enkripsinya berupa file NCR tadi. Nah, di sini juga di recent download history saya itu juga sudah ada nih file .tncr yang didapatkan. Nah, lalu untuk melakukan dekripsinya itu sendiri, file tidak perlu dilakukan apapun, nanti tinggal kita upload lagi file yang udah kita lakukan, yang kita dapatkan dari enkripsi gambarnya, yaitu file yang berbentuk NCR tadi. Lalu ketika enkripsi kita menambahkan secret key, berarti ketika melakukan dekripsi, kita juga membutuhkan adanya secret key.
ketika sudah memasukkan dua hal tersebut, pengguna dapat langsung melakukan decrypt dan hasilnya itu akan otomatis terdownload juga di device pengguna. Di sini juga udah sama dengan extension, extension dan juga nama filenya itu sama seperti itu. Nah, em, untuk catatan, ketika melakukan enkripsi gambar atau pada link devglan.com ini terdapat size limit gambar yang up to 6 MB. Jadi ketika nantinya pengguna itu memiliki gambar yang lebih dari 6 MB, itu bisa di resize terlebih dahulu, baru bisa nanti di-upload atau digunakan enkripsi image-nya ini. Kita next ke simulasi ketiga, yaitu simulasi enkripsi dekripsi teks. Nah, simulasi enkripsi dekripsi teks ini berbeda dengan simulasi yang pertama kita lakukan. Di sini link simulasinya sama, yaitu devgun.com online tools text encryption decryption. Jadi ketika melakukan simulasi ini, hasil yang kita dapatkan itu berupa ciphertext sama dengan simulasi yang pertama, tapi untuk bedanya sendiri itu kita tidak membutuhkan adanya generate key pairs, jadi kita tidak membutuhkan adanya key pairs terlebih dahulu untuk melakukan enkripsi dan juga dekripsi. Tetapi untuk menambahkan keamanan ketika melakukan enkripsi juga, pengguna dapat menggunakan secret key ketika melakukan enkripsi. Dan enkripsi dekripsi ini simulasinya sedikit mirip dengan enkripsi dekripsi gambar. Jadi dia hanya perlu menambahkan teks dan juga secret key untuk melakukan enkripsi dan juga dekripsi. Nah, untuk algoritmanya sendiri itu sama juga dengan yang gambar, itu dapat menggunakan berbagai algoritma, misalnya ada AES, seperti itu. Nah, lalu simulasi yang kita lakukan yaitu enkripsi teks dan juga dekripsi teks. Nah, pada link devglan.com untuk melakukan enkripsi dekripsi teks, kita hanya perlu memasukkan teks yang ingin kita lakukan enkripsi. Di sini saya memasukkan saya adalah mahasiswa Unsia yang sedang menyelesaikan UAS. Dan untuk pertama saya tidak memasukkan atau memakai secret key, jadi langsung melakukan enkripsi. Dan di sini outputnya itu berupa ciphertext dengan base 64 ya defaultnya. Nah, lalu untuk melakukan dekripsi itu juga tinggal memasukkan hasil enkripsinya, lalu kita lakukan dekripsi. Nah, di sini dekripsinya sama, saya adalah mahasiswa UNSI yang sedang menyelesaikan UAS. Nah, lalu untuk simulasi kedua ini saya memasukkan secret key-nya. Nah, secret key itu bebas ya, bisa dimasukkan apa saja. Di sini saya memasukkan secret Unsia 2025. Dan ketika melakukan dekripsi, itu harus dimasukkan juga untuk secret key. Kalau tidak dimasukkan, hasilnya tidak sesuai. Biasanya itu error. Nah, nanti ketika secret key itu tidak dimasukkan ketika melakukan dekripsi, hasil dari dekripsinya sendiri itu berupa error. Jadi di situ ada tulisan error while decryption detects. Jadi pengguna harus hati-hati ketika melakukan dekripsi. Jadi
secret key harus sama, encrypt-nya juga harus sama. Seperti itu. Baik, kita masuk ke simulasi terakhir, yaitu simulasi keempat, simulasi Bcrypt Hash Generator pada link devglan.com online tools Bcrypt Hash Generator. Nah, proses Bcrypt Hash Generator ini sendiri itu untuk mengubah password menjadi bentuk unik untuk disimpan secara aman, dengan aman, dan cara kerja dari Bcrypt itu sendiri yaitu dengan menambahkan salt dan hashing yang lambat untuk menambah keamanannya sendiri. Jadi nanti em, ketika pengguna melakukan enkripsi password, pengguna harus memasukkan set rounds yang nantinya eh, jumlah rounds-nya itu semakin tinggi akan em, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan hash-nya sendiri. Seperti itu. Jadi, untuk menambah keamanannya, pengguna bisa memasukkan sekitar 10 sampai 12 untuk self round-nya sendiri. Nah, untuk proses hashing-nya ini sendiri, nanti pengguna akan memasukkan password yang ingin di-encrypt, lalu akan menghasilkan hash bcrypt yang unik. Dan perlu diketahui bahwa hasil dari enkripsi password sendiri atau bcrypt hash generator, sorry, itu em, tidak dapat dilakukan atau tidak dapat balik ke bentuk aslinya dari password tersebut. Jadi ini benar-benar berbeda dengan simulasi yang kita lakukan sebelumnya yang em, dapat dilakukan dekripsi, dari enkripsi itu dapat kita lakukan enkripsi dengan hasilnya itu sama persis dengan bentuk asli dari enkripsi yang kita lakukan seperti itu. Nah, kalau di Bcrypt Hash Generator itu hasilnya atau hashnya itu sendiri tidak bisa balik ke bentuk asli dari password itu sendiri. Jadi ini perlu diketahui karena memang ini digunakan untuk meningkatkan keamanannya. Lalu selain itu, Bcrypt Hash Generator itu memastikan bahwa ketika ada dua pengguna yang memiliki password yang sama, itu tidak akan mendapatkan hasil hash yang sama pula. Jadi hasil hashnya itu pasti berbeda. Jadi ini benar-benar unik banget untuk setiap password yang dilakukan hashing seperti itu. Nah, untuk simulasi yang dilakukan, yang pertama kita melakukan hashing passwordnya, dan yang kedua itu tidak melakukan decryption karena memang tidak akan balik ke bentuk aslinya, tapi kita melakukan verifikasi. Apakah password yang kita masukkan atau sorry hash yang kita masukkan itu match sama dengan password aslinya seperti itu. Nah, untuk simulasinya sendiri, pengguna memasukkan teks password yang ingin dilakukan hash, lalu select the number of salt rounds. Jadi kita pilih berapa banyak putaran salt yang kita inginkan. Nah, untuk rekomendasinya itu 10 sampai 12. Tapi di sini saya mencoba untuk menggunakan 4 saja. Lalu kita melakukan generate. Nah, untuk hasil outputnya seperti itu, hashnya. Lalu kita coba untuk melakukan eh, verifikasi password.
dengan memasukkan hasil hashing, hash outputnya, lalu kita juga enter plain text passwordnya itu sendiri. Apakah hasil hash dan juga enter passwordnya itu sesuai atau match gitu ya. Nah, ketika klik match, nanti resultnya itu adalah password match kalau memang passwordnya itu cocok. Nah, ketika hash output dan juga enter passwordnya itu tidak sesuai, nanti resultnya itu berupa invalid password. Oke, karena itu adalah simulasi terakhir, jadi kita sudah masuk ke bagian kesimpulan, yaitu keempat simulator tersebut menunjukkan ada banyak cara kerja teknologi kriptografi yang berbeda juga dengan kegunaan yang berbeda pula. Nah, semua cara harus disesuaikan dengan kebutuhan ketika ingin mengamankan data yang dapat dimanfaatkan untuk membuat aplikasi atau sistem. Nah, nantinya ketika pengguna itu ingin membuat atau melakukan enkripsi teks itu bisa menggunakan RSA atau tadi menggunakan algoritma yang lain dengan cara yang lain yang bisa langsung memasukkan plain text-nya atau mungkin pengguna itu membutuhkan gambar berarti bisa melakukan enkripsi gambar yang juga sudah sesuai, tinggal diupload saja dengan batas maksimal upload itu 6 MB dengan format yang bisa disesuaikan juga. Nah, ketika membutuhkan melakukan hash password itu juga sudah ada teknologinya dengan keamanan yang terjaga pula. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sampai sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.